Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Arumi Sukma Agustiana. Saya dari kelas 1A, nomor absen 3. Kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang tugas dasar pemrograman hari ini tentang rekursif. Tugas yang pertama yaitu tentang program untuk menampilkan barisan bilangan, misalnya 1 sampai dengan 10. Nah, kita akan coba run dulu program yang sudah saya buat. Saya akan jelaskan sintaksnya. Pada baris ini adalah deklarasi scanner. Lalu ini adalah outprint atau output yang akan muncul. Dan integer bilangan input next integer ini digunakan untuk menginputkan nilai melalui keyboard. Dan barisan bilangan ini adalah pemanggilan metode yang ada di bawahnya. Ini metode yang sudah saya buat, yaitu baris integer bilangan. Sistem outprint bilangan, maka akan menampilkan bilangan. Jika bilangan sama dengan 10, maka akan berhenti pengulangannya. Dan jika belum sama dengan 10, maka akan ada spasi. Bilangan yang dimasukkan akan diurutkan dari nilai paling kecil ke nilai paling besar. Dan ini digunakan untuk mengeluarkan metode, memanggil metode yang akan dipanggil di sini. Tugas 2, ini adalah program untuk membalik suatu bilangan dengan cara rekursif. Akan saya run. Bilangan output akan terbalik. Nilai yang paling belakang akan berada di depan dan seterusnya. Sintaksnya akan saya jelaskan. Ini adalah deklarasi scanner. Yang ini adalah metode. Pada metode ini berisi jika bilangan kurang dari 10, maka yang dikeluarkan adalah bilangan yang diinputkan. Dan jika salah atau bilangan lebih dari 10, maka sistem outprint-nya akan mengeluarkan sisa bagi bilangan dengan angka 10. Seperti saya memasukkan nilai 54.326. Ini saya bagi dengan 10. 54.326 jika dibagi 10, maka akan menyisakan sisa bagi, yaitu 6, angka paling belakang. Maka 6 itu akan dikeluarkan dan seterusnya, maka akan bisa terbalik. Dan ini balik bilangan 10. Jika kita coba hilangkan, maka outputnya hanya akan nilai paling belakang, hanya sisa bagi pertama. Seperti itu. Lalu metode kedua, ini kita deklarasi variabel tipe data dan nilainya, yaitu integer angka sama dengan 0. Lalu kita outprint atau pemanggil ini, masukkan dari bilangan seperti ini. Lalu ini kita masukkan dari ini, angka input next int digunakan untuk menginputkan nilai. Setelah kita inputkan nilai, akan muncul deret angka pembalikan ini dan balik angka, atau kita memanggil metode yang ada di atasnya, maka keluar hasil dari metode yang ada di atasnya. Tugas yang ketiga yaitu mencari bilangan faktorial. Kita coba run. Nah, pada sintaksnya, pertama kita deklarasikan scanner, kedua memanggil, masukkan nilai yang akan keluar, lalu kita inputkan nilai melalui baris ini,
Lalu sintaks yang ada di garis sini. Lalu outprintnya nilai yang kita inputkan ditambah dengan ini bedanya faktorial adalah. Lalu kita manggil min nilai atau metode ini min nilai. Lalu sistem out println hasil faktorial sama dengan faktorial nilai atau metode yang ini yang bawah. Ada metode yang tengah ini berdasarkan jika nilai lebih atau sama dengan 1 maka akan ditampilkan nilainya. Jika nilai lebih dari 1 maka akan ditambah dengan bintang. Lalu ini kita panggil metodenya seperti ini. Jika lebih atau sama dengan 1 maka kita tampilkan nilai, maka 5, 4, 3, 2, 1 lebih atau sama dengan 1. Jika nilai lebih dari 1 maka akan ditambahkan bintang, 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, 1, atau bisa diartikan sebagai kali. Pada metode yang bawah sendiri, jika nilai sama dengan 0 atau nilai sama dengan 1 maka akan direturn 1, akan dipanggil 1. Jika salah maka panggilannya yaitu nilai dikali faktorial nilai min 1. Nilai min 1 digunakan supaya 5 dikurangi 1 yaitu 4 dan seterusnya. Tugas rekursif yang keempat, mencari bilangan Fibonacci. Akan coba saya run. Pada sintaksnya seperti yang sebelumnya, kita deklarasi scanner. Lalu pada metode ini berisikan kondisi. Jika nilai sama dengan 0 atau nilai sama dengan 1 maka nilainya akan direturn. Jika salah, yang direturn adalah Fibonacci nilai min 1, Fibonacci nilai min 2. Dan metode yang paling bawah kita deklarasikan terlebih dahulu integer x, y sama dengan 0. Ini outprint atau output yang keluar masukkan nilai, lalu kita memasukkan nilai yang kita inginkan melalui sintaks baris ini, lalu bawahnya akan muncul hasil Fibonacci dan ada perulangan. Untuk x sama dengan 0, x kurang dari nilai, maka x akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan sistem outprintnya, maka Fibonacci y, dan y akan diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Pada tugas kelima, kita mencari segitiga Pascal. Saya akan coba run. Maka outputnya akan seperti ini. Saya akan jelaskan sintaksnya. Yang pertama kita menggunakan metode. Pada metode pertama kita deklarasikan tipe data, variabel, dan nilainya. Seperti long z sama dengan 1, integer i sama dengan 1, dan kita menggunakan perulangan while i kurang atau sama dengan n, maka z sama dengan z dikali 1 dan z dikali i maksudnya, dan i akan diurutkan dari yang terkecil menuju yang paling besar, dan z akan direturn atau dipanggil. Pada metode yang bawah ini maka kita deklarasikan dulu integer a, i, dan c. Kita masukkan deklarasi scanner, lalu ini outprintnya. Untuk outprint masukkan nilai, lalu ini kita bisa masukkan nilai melalui sintaks ini, dan kita gunakan perulangan. Untuk i sama dengan 0, i kurang dari a, i akan diurutkan dari yang terkecil menuju yang paling besar. Untuk c sama dengan 0, c kurang dari a min i min 1, maka c akan diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Dan sistem outprintnya nanti akan ditambah dengan spasi. Lalu
Untuk C sama dengan 0, C kurang atau sama dengan I, maka C akan diurutkan dari yang terkecil menuju yang besar. Dan sistem operasinya nanti faktorial I dibagi faktorial C dikali faktorial I min C, dan ada spasinya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu tugas 6. Pada tugas 6 ini adalah program untuk menghitung sebuah hasil penjumlahan dari n bilangan. Misal n sama dengan 8, maka 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 sama dengan 36. Kita akan coba run. Kita gunakan jika yang kita masukkan 10, maka akan muncul 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 55. Saya akan jelaskan sintaksnya. Yang pertama kita deklarasikan dulu tipe data, variabel, dan nilainya. Kita deklarasikan scanner. Lalu ini ada outprint atau yang akan muncul pada output. Ini kita gunakan untuk memasukkan atau menginputkan nilai yang kita inginkan. Ini adalah pemanggilan metode yang ada di bawahnya, dan ini juga pemanggilan output beserta metode yang ada di bawahnya. Metode yang tengah kita isi dengan kondisi jika X kurang atau sama dengan Y, maka sistem outputnya akan X. Jika X kurang dari Y, maka sistem outputnya akan plus. Dan rekursif atau akan dipanggil X ditambah 1, Y. Dan metode yang paling bawah bisikan kondisi if X lebih dari 0, maka akan direturn X ditambah sum X min 1. Jika salah, maka returnnya akan 0. Ini yang akan dipanggil pada metode yang paling atas. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.